الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terpuji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah dan keluarga dan seluruh sahabat. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Selayaknya kita menyambung pelajaran di malam hari, yaitu tentang adab seorang makmum. Namun mengingat bahwa ini kita sedang menjalani Ramadan, maka ambil kebijakan kita bahas edisi khusus tentang adab qiyamul lail. Jadi nanti yang masalah adab makmum kita tunda di malam-malam setelah hari raya insyaallah. Jadi kita akan belajar tentang adab qiyamul lail, baik qiyamul lail secara umum maupun qiyam Ramadan. Qiyamul lail Ramadan. Jadi qiyamul lail ini dalam bahasa yang lain disebut dengan tahajud. Arti tahajjada, ya tahajjadu itu menjauhkan lambung dari kasur. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam hendaknya engkau bertahajudlah. Jadi tahajud itu bukan kecil, karena ada orang yang memakai ilmu cocokologi, cocok. Jadi sebut tahajud itu terkejut, bukan terkejut artinya. Tahajud itu menjauhkan lambung dari kasur. Jadi maksud Allah, ketika datangnya malam, jauhkanlah lambungmu dari kasur, maksudnya disuruh hidupkan malam. Baik. Jadi qiyamul lail itu dilakukan sebaik-baiknya waktu qiyamul lail adalah di sepertiga malam terakhir. Sebaik-baiknya waktu untuk qiyamul lail. Namun walaupun begitu, boleh melakukannya di awal waktu lail, artinya dari pertengahan malam jam 12 sudah boleh, atau mengambil yang wasat yang di tengah dari sepertiga malam sekitar jam 3, 4. Atau kita ambil yang akhiru, yang terakhir menjelang subuh juga boleh. Nah, khusus Ramadan qiyamul lail itu dimulai setelah Isya. Tapi bagi mereka yang ingin menundanya, artinya melakukan tarawih di tengah malam pun dibolehkan bagi yang sanggup melakukannya. Tapi kita yakin kalau kita menunda tarawih sampai mana ada kubur, jadi masih bagus kita lakukan langsung setelah Isya. Berikutnya, apa saja adab yang perlu dijaga ketika melakukan qiyamul lail, baik di luar Ramadan maupun dalam Ramadan. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, nomor satu dalam semua amal.
Jadi benar-benar lakukan semata-mata berharap ridha Allah. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Allah tidak akan memerintahkan suatu amal kecuali bagi mereka yang ikhlas karena Allah. Ikhlas menjadi fondasi paling utama dalam beramal. Begitu terseleweng dari ikhlas, maka sia-sialah amal. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu dasar katanya bermakna melepaskan atau memurnikan. Disebut ikhlas, kita ini diminta melepaskan semua tujuan selain daripada ridha Allah. Jadi melakukan amal apapun, lepaskan diri daripada keinginan-keinginan selain daripada berharap ridha Allah. Itu baru dihitung pahala oleh Allah. Makanya kalau melakukan qiyamul lail berharap pujian dari manusia, maka dia tidak mendapatkan apapun dari Allah kecuali hanya pujian dari manusia. Kalau dia melakukan qiyamul lail karena khawatir istrinya yang sudah marah berulang-ulang, jadi bukan karena Allah, karena takut istri, maka dia tidak mendapatkan apapun dari Allah. Begitu juga istri kalau melakukan qiyamul lail takut, kalau tidak dilakukan takut nanti Pak jadi dia juga tidak mendapatkan apapun dari Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, kenapa kita harus melakukan ikhlas karena Allah? Karena cuma Allah yang memberi balasan yang sempurna. Cuma Allah yang memberi balasan yang sempurna. Kalau kita lakukan karena manusia, paling hebat manusia memberikan pujian. Jarang orang memberi uang. Jadi kalau kita salat qiyamul lail karena berharap puji dari manusia, uang pun tidak dikasih. Ya cuma paling dikatakan Masya Allah, luar biasa. Ini Masya Allah, ini turunan orang saleh. Mudah-mudahan nanti paling dia bilang ya Allah, wajahnya cahaya. Ini penduduk surga. Itu saja. Nah, juga kita salat tahajud karena konten, buat konten. Kalaupun ada orang yang menghargai, paling hebat, kirim apa? Gift, kirim apa? Bunga mawar. Yang paling mahal apa? Paus. Pausnya, bahkan dapur. Jadi, yang paling hebat, tapi itu pun jarang orang. Dia dikasih itu kalau mau joget-joget, mau buka kancing baju. Ya? Nah, itu baru dikasih paus. Kalau untuk salat hanya bilang begitulah kalau kita berhadapan dengan harapan pada manusia. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah, maka coba lihatlah apa yang Allah beri. Di antaranya Allah berjanji. Tadi ayat yang kita bacakan dari surah Isra 79. Kata Allah, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan." Kalau kita ikhlas karena Allah, maka yang melakukan qiyamul lail, tahajud, Allah mengatakan, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan." Allah akan bangkitkan engkau dan diletakkan di tempat yang terpuji.
tempat terpuji itu, nggak ada lain surga. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa'adur rahman alladzina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara tanda ciri-ciri seorang ibadur rahman, maka dia ketika berjalan di muka bumi berjalan dalam keadaan merendahkan diri. Dan apabila dia berbicara dengan orang-orang bodoh, artinya yang mengejeknya, melawannya, maka dia tetap menyambut dengan sambutan yang baik. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, di tengah malam mereka bersujud sebagai tanda mereka melakukan qiyam kepada Allah. Jadi kasih sayang Allah penuh kepada orang yang bangun di tengah malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang saking berharapnya Allah agar kita bangun malam. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kalau bisa sepanjang malam kecuali sedikit saja. Jadi kalau engkau mau bisa bangun, bangunlah yang lama kecuali sedikit saja. Kalau tidak bisa lama, nisfahu, setengahnya, awin kusminhu qalila, atau setengah dari setengah. Kalau tidak bisa bangun dari jam 1 sampai jam 4, bangunlah setengahnya, yang potong 2. Bangunlah sekitar jam 3. Tidak bisa juga, bangunlah setengahnya lagi, kata Allah. Ya, bangunlah sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau tambahkanlah sedikit, maksudnya jangan terlalu singkat, lalu bacalah Quran di tengah malam. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, saking hebatnya orang yang mungkin sampai yang sibuk Allah, yang sibuk menyuruh berharap Allah, sedangkan hamba santai saja. Ini kan seperti sibuknya pimpinan, anak buah santai saja. Seharusnya kan anak buah yang sibuk supaya berharap agar pimpinannya sayang, menambah gaji. Ini membuktikan apa? Allah sangat berharap agar kita melakukan qiyamul lail. Jadi tidak lama, sebentar pun boleh. Dia lebih bagus istiqamah sebentar daripada sekali melakukannya lalu berhenti sampai setahun. Rasulullah mengatakan, Inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang kontinu, yang bersambung, dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi tiap malam bangun 2 rakaat, tapi tiap malam itu lebih baik daripada setahun sekali bangun mencapai puluhan rakaat. Setelah itu tidak salat lagi. Nah, itu tidak baik. Jadi oleh karena itu kalau bisa bangunlah setiap malam. Lalu Nabi pun mengatakan janji-janji tentang orang-orang yang ikhlas melakukan amal ini. Apa kata Rasulullah? Inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada ruangan atau kamar-kamar. Dan untuk siapa kamar-kamar itu disiapkan? Yaitu untuk mereka yang sering memberi sedekah. Liman at'amat ta'am, yang suka memberi sedekah. Wa afsha as-salam. Surga juga diperuntukkan untuk mereka yang menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian ini bukan menjadi provokator di tengah masyarakat, tapi dialah yang menjadi juru damai.
Artinya kalau ada orang yang berselisih, dialah yang menjadi penengah. Makanya salah satu hamba yang paling disayang Allah, islahum bainan nas. Mereka suka mengislah di antara manusia. Itu calon-calon penduduk surga, menebarkan kedamaian. Maka kalau kita suka menebarkan provokasi sehingga orang bercerai-berai, orang memutuskan hubungan gara-gara provokasi dari kita, maka kebalikannya dialah penduduk neraka. Lalu ciri berikutnya wasadda bil-lail wan nasu niyam. Orang yang akan masuk surga itu ciri-cirinya adalah selalu salat malam di saat orang-orang sedang tertidur. Jadi orang sedang tertidur, dia bangun, membasahkan wajahnya, lalu dia salat. Allah sayang sekali dan dijamin insyaallah kalau istiqamah sampai mati, maka dia salah satu penduduk surga. Jadi ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Bahkan keluarga yang akan berbahagia hidup dalam kelanggengan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu salah satu caranya dengan melakukan qiyamul lail. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, salah satu kuncinya sama-sama melakukan qiyamul lail. Mana dalilnya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, Rasulullah berkata, rahimallahu rajulan. Allah sayang sekali kepada suami. Mana suami yang paling disayang? Qama minal laili wa shalla. Dia bangun di tengah malam lalu dia salat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia tidak lupa membangunkan istri juga untuk salat. Fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma'. Dan seandainya istrinya pun enggan bangun atau susah bangun, maka dia pun menyiram atau memercikkan air di wajah istrinya supaya mau bangun. Begitu juga warahimallahu imra'atan. Allah sayang sekali kepada istri. Mana istri yang paling disayang? Yaitu qamat minal lail wassallat, yang sering bangun di tengah malam lalu salat. Lalu wa aiqadat zawjaha, dia bangunkan suaminya. Fa in abah, kalau suaminya enggan, susah bangun, nadahat fi wajhihi al-ma', dia pun memercikkan air di wajah suaminya. Nah, jadi ini rupanya bangun malam itu menjadi sumber keutuhan rumah tangga karena dua-duanya disayang. Kenapa orang hari ini sering terjadi keributan dalam rumah tangga? Karena tidak dekat dengan Allah di tengah malam. Jadi bagi kita yang mungkin merasa istri kurang taat atau istri yang merasa suami kurang mencintainya, coba rubah gaya hidup, bangunlah di tengah malam, bangunkan keluarga, lalu salat. Salat tahajud itu termasuk salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi kalau kita rujuk kepada pandangan imam-imam mazhab, itu jumhur ulama mengatakan tahajud termasuk salat yang tidak disunnahkan berjamaah. Tidak disunnahkan maksudnya kalau memang tidak ada kebutuhan khusus, tidak perlu berjamaah, lakukan masing-masing. Tapi masih boleh berjamaah kalau bertujuan memberi pendidikan, tarbiyah. Makanya Nabi pernah bangun tahajud, beliau salat, tiba-tiba diikuti oleh sahabat, diikuti oleh Ibnu Mas'ud. Ternyata beliau tidak mengusirnya, beliau biarkan ikut. Itu menunjukkan kalau ada yang ikut, ya masih boleh, tidak masalah. Cuma kalau disuruh pilih, lebih bagus mana tahajud berjamaah, maka lebih utama untuk melakukannya sendiri. Tapi itu tidak sampai ke bab
haram ya. Ini masih boleh kalau seandainya kita mengira nikahnya dengan jamaah, kita bisa melakukannya. Kalau tidak berjamaah mungkin tidak sanggup. Nah, jadi jemaah melakukan Allah ini yang pertama tentang keikhlasan lakukan salat malam. Kalau tidak, maka kita tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya 5 menit lagi, setelah itu kita baru bertanya jawab. Ada berikutnya waktu qiyamul lail, yaitu lakukan persiapan al-isti'dad bima yu'inu 'ala al-qiyam. Sebaiknya kita lakukan persiapan agar mudah bangun di tengah malam. Apa saja persiapan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama, ini agar kita mudah, karena kita mulai itu Pak, calon-calon ahli surga itu hidupnya di tengah malam. Kalau calon ahli neraka juga hidup di tengah malam. Pencuri, pemain judi, tidak pulang-pulang beli kedai kopi itu, akhirnya juga bisa begitu. Ya. Tapi orang yang hidup di tengah malam bersama Allah itu calon-calon penghuni surga. Makanya kita berusaha agar bisa bangun. Bagaimana caranya? Persiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, dicatat oleh para ulama berdasarkan hadis. Yang pertama, usahakan naumul qailulah. Berusahalah untuk tidur siang atau qailulah. Tidur siang ini membantu mudah bangun di tengah malam. Jadi salah satu daripada manfaat tidur siang itu nanti di tengah malam kita tersetting untuk mudah bangun. Dan yang menyuruh tidur siang itu Nabi. Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah siang sebentar. Karena syaitan tidak pernah tidur sih. Nabi mengatakan tidurlah siang sebentar karena syaitan tidak pernah tidur. Hanya bapak-bapak yang tidak pernah tidur siang belum tentu syaitan. Atau sebalik, bapak-bapak yang tidak pernah tidur siang syaitan semuanya. Nah, betul juga. Tapi sunnah tidur siang. Yang disebut qailulah itu tidur sebentar. Boleh pilih menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Jadi menjelang zuhur setengah jam menjelang zuhur hampir 5 menit. Itu nanti begitu bangun fresh luar biasa, salat zuhur begitu bagusnya dan juga kuat untuk salat asar, nanti malam pun tersetting untuk mudah bangun. Orang yang tidur siang atau habis zuhur sebentar. Habis zuhur sebentar. Cuma masalahnya kan kita terhalang dengan kewajiban. Mau kantor, nanti sebentar lagi jam 2 masuk lagi. Maka ambil kesempatan tidur di waktu pengajian. Ada yang cara apa? Ya. Maka pintar nih yang mengaji sampai tidur bagus. Ya, bagus. Ya, tapi sayangnya dia cuma bisa tidur waktu pengajian. Kalau tidak pengajian dia tidak bisa tidur. Nah, berarti itu sudah terkena bujuk rayu setan juga. Makanya saya tidak protes bapak yang tertidur. Saya tidak protes. Lanjutkan Pak, tidur terus. Ya. Sebentar lagi sudah masuk kantor lagi. Nah, jadi supaya kuat bangun malam itu sunnah tidur siang. Dan itu ada koneksinya dengan settingan tubuh mudah bangun malam. Yang kedua, tarkus sahar. Jangan begadang. Jangan begadang. Nabi SAW itu tidur setelah sholat isya. Makanya Nabi tiap malam terbangun. Nabi itu baru menunda tidur. Itu kalau ada istrinya atau sahabat yang perlu berbicara dengannya. Jadi salah satu kemuliaan Nabi, beliau menunda tidur setelah isya kalau istrinya curhat. Beliau dengarkan dengan baik curhatan istri. Makanya kita Pak, salah satu sunnah dalam rumah tangga, dengar keluh kesah istri itu didengar. Karena kita dari pagi kan tidak dari rumah. Istri itu paling capek Pak, mengurus anak kita. Dia ingin cerita.
Kadang-kadang istri itu tidak perlu solusi. Kadang-kadang istri itu tidak perlu solusi. Dia cuma perlu orang dengar. Kita dengar-dengar saja. Maka kasih. Dia sudah memindahkan sedikit beban hidupnya. Waktu dia cerita, oh aku si yang kecil itu, masya Allah, aduh ya Allah, kita cukup, oh masya Allah, oh luar biasa, oh gitu saja. Yang jangan bapak jawab, asal kamu kan, ya waro nyanci, oronyo nyanci, itu langsung down pak dia, nyesal dia jadi istri kita. Ya. Istri itu dia perlu tempat untuk mendengarkan. Kita cukup diam, saja, itu saja sudah cukup. Itu Nabi Pak mengajarkan itu. Nah, jadi Nabi itu baru menunda, tidak langsung tidur kalau ada masalah, sahabat datang banyak hukum. Tapi selain itu, dalam hadis Nabi itu memang selalu tidur setelah Isya. Jadi tidak ada riwayat Nabi duduk di kedai kopi sampai jam 2, lalu membuka laptop, lalu kemudian memasang chip, bertemu dengan kakek merah, pada skater, lalu kemudian menunggu-nunggu apa kena atau tidak. Adanya kaji udah dari kehidupan dari Nabi SAW. Jadi tidak baik itu perbuatan itu. Tapi yang saya minumkan kopi halal harus, tidak ada yang bilang itu haram. Tetapi membiasakan begadang malam melawan sunnah Nabi SAW. Coba kalau tidur habis asar, habis isya, jam 3 apa? Terbelit mata, langsung terbangun sendiri. Begitu Nabi, makanya Nabi habis dari sepertiga malam terakhir sampai subuh nak tidur lagi. Karena cukup tidurnya. Kita balik tidur jam 3, bangun zuhur kan cukup berapa? Tak ada mengodik. Nabi tidur habis Isya, bangun jam 3. Kita baru tidur jam 3. Begitulah hancur kehidupan. Nah, jadi jamaah melekat Allah agar bisa bangun malam itu, usahakan jangan begadang. Sudah dibilang sama Romai Rama, kecuali ada perlunya. Kenapa Bapak bisa hafal semuanya? Satu lagi, semenit itu. Ini lagi Pak. Kemudian persiapan berikutnya ayyanwi inda naumihi al-qiyam. Begitu mau tidur, niatkan untuk bangun malam. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau mau tidur itu niat. Maksud niat bersihkan di hati, ya Allah bangunkan saya ya Allah. Jadi harus ada niat kuat, insyaallah saya bangun. Saya bangun. Niatnya kuat. Minta sama Allah agar dibangunkan. Dan hebatnya orang yang tulus, ikhlas, serius betul-betul ingin menghadap Allah di tengah malam, seandainya dia tertidur tetap dicatat orang yang melakukan qiyamul lail. Nabi mengatakannya melalui hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala man ata ila firashihi wa huwa yanwi ay yaquma fa yusalli min al-lail. Barang siapa yang mau tidur lalu dia berniat di hatinya agar bisa bangun malam. Jadi dalam hati, ya Allah, saya bangun, tolong bangunkan saya ya Allah. Dia niat betul. Apa yang terjadi? Faghalabathu ainuhu hatta yusbih. Kutiba lahu ma nawa. Seandainya malam itu dia betul-betul tertidur sampai tidak terbangun. Padahal niatnya kuat sekali. Rupanya mungkin karena kelelahan sehingga tertidurlah dia sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa. Tetap dicatat dia sebagai orang yang bangun di tengah malam. Wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih. Dan tertidurnya dia adalah sedekah Allah. Pahala tercatat dan tidurnya sedekah Allah untuknya. Sama kayak sedekah Allah orang yang lupa di siang Ramadan. Pulang dari pengajian, kemudian tiba-tiba buka kulkas, makan, minum, lalu ditegur sama istri. Apa sahaja? Suami ini mengatakan, kapan lo Ramadan? Ya Allah, saya pikir udah Syawal. Begitu kata suami. Pikirnya Syawal, karena dia memang buka kalender yang dia lihat cuma Syawal. Jadi lupa, silahkan falyutimma shauma, maka sambunglah puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dia dijamu oleh Allah
dia sedang dijamu oleh Allah. Gitu juga. Orang kalau sudah tidur niatnya bagus, malam bangun, rupanya tertidur, dicatat pahala sempurna seperti qiyamul lail. Tapi itu terjadi kalau sesekali. Kalau 365 hari begitu terus-terusan, di malam ni ya Allah nak bergaul. Di malam hana nak bergaul di malam. Ya kurang aja nanti yang itu tidak ada lagi pahala ini. Kita biasanya bangun malam, tapi malam itu tertidur. Padahal serius sekali kita mau bangun, Pak. Dicatat pahala tahajud. Pagi bangun tercatat pahala tahajud. Itu hebatnya niat yang benar-benar dilakukan. Ya, baik. Ini masih ada, cuma kita sambung nanti.